Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan selalu bersemangat. Hari ini kita akan membahas mengenai klasifikasi materi. Kemarin kamu sudah mempelajari tentang bentuk-bentuk materi serta wujud zat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai apa itu klasifikasi dari materi. Oke, sebelum kita mulai, ada yang masih ingat materi itu apa? Iya, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati sebuah ruang. Jadi, seluruh benda di dunia ini tersusun atas suatu materi. Oke, di sini kamu bisa lihat ada segelas es sirup. Seperti kita ketahui bahwa es sirup terdiri dari setidaknya air dan sirup. Oke, lalu kita coba pecah lagi. Sebenarnya air itu apa sih? Air adalah sebuah senyawa yang dikenal dengan rumus kimia H2O. Jika kita pecah lagi, maka senyawa kimia dari air tersusun dari dua jenis unsur, yaitu hidrogen dan unsur oksigen. Jadi, inilah salah satu contoh dari bentuk pembagian materi, di mana sebuah benda dapat saja berupa campuran, senyawa, maupun unsur. Nah, hari ini kita akan mempelajari apa itu senyawa, unsur, dan campuran. Oke, kamu bisa lihat, jadi materi terbagi atas dua. Pertama, ada materi yang terdiri atas zat tunggal. Yang kedua, ada materi yang terdiri dari campuran. Materi zat tunggal dibagi dua, ada yang berupa unsur maupun senyawa. Dari sifatnya, unsur terbagi menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur metaloid, dan unsur non-logam. Sedangkan campuran terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah larutan, sedangkan campuran heterogen dapat berupa koloid ataupun suspensi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai semua pembagian materi yang ada di sini. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah bagian yang paling sederhana dari suatu zat. Artinya, jika suatu zat dipecah menjadi yang paling kecil, maka itu adalah unsur. Unsur memiliki suatu sifat dan ciri yang sangat khas. Contoh, oksigen adalah unsur yang memiliki ciri mudah terbakar. Karbon adalah unsur yang memiliki ciri berfungsi sebagai bahan bakar. Ada pula unsur yang memiliki ciri khas, yaitu dapat memicu ledakan ataupun bersifat iritan. Ada pula yang memiliki sifat magnetik, seperti unsur-unsur pada logam. Nah, itu adalah sifat dan ciri yang khas pada setiap unsur. Kemudian, unsur dapat berwujud padat, cair, ataupun gas. Oke, ini adalah tabel periodik unsur. Dapat kamu lihat, kurang lebih ada sekitar 118 jenis unsur yang telah diketahui di dunia ini. Dan sampai saat ini masih terus bertambah. Dapat kamu lihat, unsur yang berwarna hijau adalah kelompok non-metal. Contohnya adalah hidrogen, kemudian ada karbon, nitrogen, oksigen, fluor, dan lain sebagainya. Lalu ada pula unsur metaloid. Contohnya seperti boron, silika, ada pula arsenik, dan lain-lain. Kemudian, sebagian besar unsur adalah unsur-unsur metal atau unsur-unsur logam. Contoh adalah Fe di sini, yaitu besi, ada pula kobalt, nikel, kemudian Cu atau tembaga, dan lain sebagainya. Ini adalah seluruh unsur yang ada di dunia yang membentuk zat. Lalu kita membahas tentang senyawa. Apa itu senyawa?
Senyawa adalah gabungan dua atau lebih unsur yang berikatan secara kimia. Contoh seperti tadi, jika unsur hanya terdiri dari satu zat, contoh, ada unsur hidrogen, ada unsur oksigen, ada unsur nitrogen, dan lain sebagainya. Senyawa adalah gabungan dari unsur-unsur tersebut. Contoh, antara unsur hidrogen dan oksigen, maka membentuk senyawa yang kita kenal sebagai senyawa air. Pada senyawa, sifat asli unsur umumnya akan hilang. Sebagai contoh, hidrogen adalah unsur yang memiliki sifat dapat memicu ledakan, dan oksigen adalah unsur yang bersifat sebagai bahan bakar atau pembuat api. Namun, jika hidrogen dan oksigen digabungkan, maka menjadi air, di mana sifat ledakan maupun sifat api hilang sama sekali, bahkan bersifat berlawanan dengan unsur aslinya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana unsur kehilangan sifatnya jika berikatan dan menjadi sebuah senyawa. Contoh senyawa adalah yang paling umum adalah air atau H2O, garam atau natrium klorida disingkat NaCl, kemudian ada gula yaitu C6H12O6 dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali senyawa yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Selanjutnya, kita akan membahas yang ketiga, yaitu mengenai campuran. Apa itu campuran dan apa perbedaannya dengan unsur dan senyawa? Campuran adalah gabungan antara unsur maupun senyawa secara fisika. Jadi, pada campuran dapat terdiri atas gabungan unsur dengan unsur dengan senyawa, maupun senyawa dengan senyawa. Pada campuran, komposisinya tidak menentu, berbeda dengan senyawa. Contoh, pada senyawa, air yang dilambangkan dengan H2O, maka dapat kita pastikan bahwa pada air terdapat dua unsur hidrogen dan satu unsur oksigen. Sedangkan komposisi pada campuran tidak dapat kita pastikan. Campuran dapat terbagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas apa itu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen atau dikenal sebagai larutan adalah campuran yang tercampur merata dan memiliki susunan yang sama. Pada campuran homogen atau pada larutan, umumnya tidak dapat diketahui mana zat-zat penyusunnya atau sangat sulit menentukan di mana letak zat penyusunnya. Contoh adalah air gula, karbol, atau seperti contoh adalah larutan penyegar. Seperti pada air gula, jika kamu melihat air gula, dapatkah kamu menentukan di mana letak gulanya? Tentu tidak akan bisa. Mengapa? Sebab sudah tercampur secara merata dengan air. Dan biasanya pada campuran homogen sulit untuk dipisahkan secara fisika. Kemudian ada pula campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang tercampur tidak merata dan memiliki susunan yang tidak sama. Pada campuran heterogen, umumnya komponennya masih dapat dibedakan. Campuran heterogen dapat dibagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Apa perbedaannya? Suspensi adalah campuran yang sangat tidak stabil dan dapat mengendap jika didiamkan. Contohnya, air kopi, lumpur, dan lain sebagainya. Dapat kamu lihat di sini adalah contoh suspensi, yaitu air yang dicampur dengan pasir, maka jika didiamkan, lama-lama pasir akan mengendap. Nah, ini adalah bentuk dari suspensi. Kemudian, ada pula campuran heterogen yang dikenal sebagai koloid. Koloid adalah campuran yang lebih stabil dan tidak akan mengalami pengendapan jika didiamkan. Koloid dapat dikatakan berada di antara larutan dan suspensi, dan dapat dibagi menjadi banyak jenis, yaitu jenis sol, contohnya adalah cat, jenis aerosol seperti baygon, emulsi seperti susu, gel seperti lemak, dan buih, contohnya seperti krim kocok. Demikianlah pembahasan mengenai materi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.